Merpati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Sahabat semuanya, saudara-saudari, hari ini Al-Itsnain, hari Senin ya, saya dengan Az-Zubair Hawari, dengan Zubair, dalam perjalanan menuju Pondok Pesantren Imam Ibnu Katsir II untuk memantau pengerjaan atau lanjutan pengerjaan Masjid Imam Ibnu Katsir II. Sambil menikmati perjalanan ini, ikhwah dan sahabat semuanya, kita berbincang-bincang, berbagi faedah, berbagi ilmu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya, Anda, dan kita semuanya. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditulis ya di kolom komentar. Kami sudah hampir separuh jalan ini. Zubair, ada buku kitab kuning di dalam itu, coba buka, kita baca faedah-faedah ini. Nah, ada kitab itu. Kitab apa itu? Tazkiratus Sami' wal Ma'al Mutakallim. Tazkiratus Sami' wal Mutakallim wal Mutakallim fi adabil alimi wal muta'allim. Ya. Kebetulan di dalam mobil saya ada sebuah kitab ya. Tadi saya nggak tahu, pas buka laci rupanya ada kitab. Kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi adabil alim wal muta'allim. Jadi kitab ini nasihat-nasihat untuk nasihat-nasihat dan adab bagi orang yang berilmu dan juga penuntut ilmu. Nah, siapa pengarangnya, Zubair? Al-Imam Al-Qadi Badruddin Muhammad bin Ibrahim ibn Sa'dillah ibn Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i. Al-Kinani. Al-Kinani atau Al-Katani? Al-Kinani. Kinani Asy-Syafi'i. Pengarangnya Ibnu Jama'ah ya. Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Hidup tahun 639 Hijriah sampai 733. Ya, ulama yang lahir pada 639 Hijriah, wafat 733. Kitab ini beberapa waktu yang lalu Abi ada baca. Ada sebuah faedah yang luar biasa deh. Coba sebentar dibuka dulu deh. Di bagian apa itu ya? Nasihat untuk penuntut ilmu. Coba ini apa tanda, coba sini. Coba, ambil kertasnya dulu. Mana? Ya. Sebentar. Terus buka di sini, Be. Balik ini. Terus ini apa? Adab al-alim fi darsihi. Coba kita minggir sebentar ya, Abi cari ya. Waktu itu Abi pernah baca, faedahnya bagus untuk kita sampaikan dan kita bagi-bagi faedahnya. Sebentar. Kita ngiri sebentar, kiri sebentar, ngiri. Ke kiri sebentar. Depan itulah. Sebelum kita belok. Depan itu sedikit. Ya, depan itu sedikit aja, sebentar aja. Depan itu sebentar. Ya.
Waktu itu Abi ada baca bagus ya. Lebih lock. Nah ini ada Abul Muta'allim ini. Kita baca ini. Baik, baca Beh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Al-fasl tsani fi adabihi ma'a syaikhihi wa qudwatihi wa ma yajibu Wa alaihi qudwatihi. wa ma yajibu alaihi min 'azimi hurmatihi. Nah, jadi Al-Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya ini di pasal yang kedua ya Be ya. Ya. Sebar pasal kedua terus Fi adabihi ma'a syaikhihi tentang adab seorang penuntut ilmu bersama syekhnya wa qudwatihi dan suri tauladannya wa ma yajibu alaihi min 'azimi hurmatihi. serta kewajiban-kewajiban murid kepada gurunya, yaitu tentang tingginya atau besarnya kedudukan guru. Ya. Wa huwa 13 naw'an. Ada 13 macam ya. Ya. 13 poin kata dia. Silakan. Al-awwalu annahu yanbaghi lit-talibi an yuqaddima an-nazara wa yastakhira Allah fi man ya'khudhu ilma anhu. Jadi nasihat beliau kepada orang yang ingin berguru, menuntut ilmu agama. Yang pertama kata beliau, ulang lagi. Annahu yanbaghi Ah. lit-talib Seyogyanya bagi seorang penuntut ilmu, an yuqaddima an-nazara wa yastakhira Allah. baik, hendaklah dia dahului sebelum dia menuntut ilmu itu, hendaklah dia dahului dengan pertimbangan-pertimbangan, berpikir, menimbang dan beristikharah kepada Allah dalam memilih guru. Siapa yang akan dijadikannya guru? Dari siapa dia mengambil ilmu? Nah, ini bukan serampangan, tetapi hendaknya dia berpikir, menimbang, kemudian meminta pendapat kepada orang yang lebih paham, lalu beristikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lanjut. Penjelasannya. Penjelasannya lanjut. Wa yaktasibu hasanal khuluq hasanal akhlaqi wal adabi minhu. Dan juga kenapa dia harus berpikir, menimbang, serta bertanya kepada orang yang lebih paham tentang guru mana yang sebaiknya dia ambil ilmunya, serta kenapa dia harus beristikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia juga harus memilih orang yang bisa dia ambil akhlaknya juga, adabnya juga. Jadi dia bisa mengambil bukan hanya ilmu yang dia hafal saja, tetapi juga adab dan akhlak yang bisa dia teladani dari gurunya tersebut. Wal yakun in amkana mimman kamulat ahliyatuhu. Dan hendaklah jika bisa, atau jika bisa tuh harus diusahakan, harus diupayakan, dia pilih guru yang telah sempurna keahliannya atau betul-betul ahli. Jadi kita berguru cari yang ahli, yang sudah menguasai bidangnya. Wa tahaqqaqat syafaqatuhu. Dan serta tampak kelembutan dan kasih sayang seorang guru itu. Wa dhaharat muru'atuhu. Serta nampak atau jelas marwahnya. Jadi dia orang yang menjaga marwahnya, dan marwahnya itu, muru'ahnya itu nampak pada diri dia. Wa urifat iffatuhu. Serta dikenal iffahnya. Iffah itu dia menjaga kesucian dirinya. Washtuhirat siyanatuhu. Sebagaimana juga
Guru itu hendaklah usahakan cari yang terkenal. Sianatuhu itu dia menjaga harga dirinya, kehormatannya, ya. Nah, baik, lanjut. Wa kana ahsana ta'liman, juga pandai dalam mengajar. Ahsana ta'lim, yang paling pandai dalam mengajar. wa ajwada tafhiman, Paling bagus pemahamannya, pahamnya. wala yarghabu at-talibu fi ziyadati al-ilmi ma'a naqsin fi wara'in. Wala yarghabu At-talibu fi ziyadati al-ilmi ma'a. naqsin wa fi wara'in. Jadi setelah itu apa kalimatnya lagi? Au dinin au adami khuluqin jamil. Di sini beliau menyarankan janganlah murid itu mengambil ilmu dari seseorang yang tidak wara, kurang wara, ya. Kemudian kurang agamanya, kurang pula akhlaknya, ya. Nah, jadi kata beliau, kata Imam Ibnu Jama' Al-Kinani rahimahullahu taala, janganlah seorang penuntut ilmu itu berusaha menambah ilmunya dari seseorang yang tidak wara, tidak menjaga agamanya, kurang pula akhlaknya. Lanjut. Fa'an ba'di salafi hadal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kemudian beliau menukilkan perkataan sebagian salafus saleh yang mengatakan bahwasanya ilmu ini, anna hadzal ilma din, adalah agama. Maka lihatlah, pilihlah, selektiflah, memilih guru tempat engkau mengambil agama. Lihatlah dari siapa kamu mengambil agamamu. Nah, Wal yahzar min at-taqayyudi bil mashhurina wa tarkil akhdhi anil khamilin. ini penting ini sahabat semuanya. Ini fenomena yang juga perlu kita ingatkan. Al-Imam Al-Kinani yang hidup di abad ke-7 Hijriah, ya, atau 600-an tadi lahirnya, ya. Wafat tahun 700-an. Apa kata beliau? Dan jangan sampai seorang penuntut ilmu itu mengikat atau membatasi dirinya mengambil ilmu hanya dari guru-guru yang terkenal saja, lalu meninggalkan guru-guru syekh-syekh yang tidak terkenal. Ini penting, wahai saudaraku, wahai saudariku. Kebanyakan orang itu hanya hadir mengambil ilmu dari orang-orang yang tersohor, orang yang terkenal. Dijadikan sebagai standar dan patokan untuk mengambil ilmu adalah ketenaran. Sementara ulama kita seperti Al-Imam Ibnu Jama' Al-Kinani ini menasihati, janganlah seorang murid penuntut ilmu itu membatasi dirinya hanya dengan orang ulama-ulama ahli ilmu, syekh-syekh yang terkenal saja, lalu meninggalkan yang tidak terkenal. Karena kita tidak tahu keberkahan sebenarnya dari ilmu, keberkahan ilmu itu dari guru yang mana. Selain itu, membatasi diri kita hanya dengan guru-guru yang terkenal saja, itu juga membuat kita semakin sempit ilmunya, ya. Kurang ilmunya, yang seharusnya kita punya banyak guru akhirnya jadi sedikit. Kemudian yang ketiga juga, ini macet karena ada pasar nih, hari Senin kan pasar di Teratak Buluh ini. Pasar Senen ya di sini, hari Senin pasar. Kemudian juga ikhwah, saudara-saudari semuanya, membatasi diri hanya dengan guru-guru yang terkenal saja, ini juga bisa menjadi benih-benih fanatisme. Dan sebenarnya kalau engkau berguru dengan juga mengambil ilmu dari yang terkenal dengan yang tidak terkenal, kalau engkau hadir di guru yang terkenal, orang ramai, banyak. Mungkin engkau hanya menjadi pendengar yang jauh duduknya dari guru. Mungkin juga tidak punya kesempatan bertanya dan berdiskusi. Sementara guru-guru yang mungkin tidak begitu terkenal, muridnya hanya yang duduk di majelisnya sedikit, engkau lebih bisa bebas bertanya sampai puas, berdiskusi, berdialog dengan guru tersebut, dan faedahnya akan lebih besar. Intinya, silahkan belajar dengan guru-guru yang terkenal, tapi jangan membatasi diri
menuntut ilmu hanya dari mereka saja. Ini nasihat beliau. Ulangi lagi tadi. Wal yahzar min at-taqayyud bil mashhurin wa tarkil akhdhi anil khamilin. Wal yahzar, janganlah atau waspada, hati-hatilah, janganlah seseorang itu mengambil ilmu hanya dari yang terkenal saja lalu meninggalkan yang tidak terkenal. Faqad adda al-Ghazali wa ghayruhu dhalika min al-kibari ala al-ilmi wa ja'alahu 'aina hamaqati. Bahkan Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dan ulama-ulama lainnya memandang mengambil ilmu hanya dari yang terkenal saja, orang-orang yang terkenal saja, itu salah satu bentuk kesombongan terhadap ilmu. Salah satu bentuk kesombongan terhadap ilmu dan kebodohan, hamakoh. Hamakoh itu tingkatan kebodohan yang lebih dari jahil lagi. Nah, terus li'anna al-hikmata dhalatul mu'min yaltaqituha haitsu wajadaha. Alasannya apa? Kata beliau, alasannya li'anna al-hikmata dhalatul mu'min. Karena hikmah, ilmu, kebenaran, faedah-faedah itu sesuatu yang dicari-cari, yang diinginkan oleh seorang mukmin. Maka dia bisa dapatkan di mana saja dan dari siapa saja, kapanpun, dimanapun dan dari siapapun dia dapatkan kebenaran. Ilmu hikmah itu diambil. Rugi dia kalau membatasi diri dengan orang-orang tertentu saja. Wa yaqtanimuha haitsu dhafara biha. Dan dia ambil ikhtinam, dia ambil kesempatan itu ketika dia dapatkan. Wa yataqalladul minnata liman saqaha ilaihi. Ulangi. Wa yataqalladul minnata liman saqaha ilaihi. Wa yataqalladu itu taqallad itu memikul. Dan dia al-minnah itu budi baik, jasa, ya, sehingga dia memikul budi baik dan jasa dari orang yang telah menyampaikan hikmah itu kepada dia. Fa innahu yahrubu min makhafatil jahli kama yahrubu minal asadi. Seorang mukmin itu, kata Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani, seorang mukmin itu lari dari kejahilan, kebodohan, sebagaimana dia lari dari seekor singa. Jadi saudaraku, kejahilan itu adalah musuh bagi seorang mukmin. Dia tidak boleh bodoh, dia tidak boleh jahil. Dia harus lari menjauh dari kejahilan dan kebodohan itu seperti dia takut dan lari dari seekor singa atau seekor harimau. Nah, wal haribu minal asadi la ya'nafu min dalalati man yadulluhu 'alal khalasi kainan man kan. Coba perhatikan kata dia, rahimahullah. Orang kalau dikejar singa, lalu dia lari dari singa nih, terancam dari seekor singa atau hewan buas. Ada orang memberi nasihat dia. Apa dia pilih-pilih orang? Atau dia dengar siapapun yang memberi nasihat? Lari, naik pohon sana. Atau, oh enggak, ini orang ini enggak terkenal, biar aja. Atau siapapun yang berteriak ingin menyelamatkan dia, dia akan terima. Pasti dia terima kan? Misal, fulan, naik pohon. Ah, dia enggak terkenal, kurang mantap. Udahlah, biar, saya enggak mau manjat pohon. Habis kena singa. Jadi, siapapun yang ingin menunjuki dia, pasti dia terima. Nah, begitu juga lah permisalan. Itulah permisalan yang dibuat oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah dalam kita menuntut ilmu dan lari dari kebodohan. Kita ingin menghilangkan kebodohan, kejahilan, ya. Maka siapapun yang bisa membimbing kita, tapi tentunya membimbing yang benar kan. Nah, walaupun dia tidak terkenal, maka harus dia terima. Jadi teringat dulu Zubair waktu Abi belajar di Madinah itu syekh itu macam-macam. Ada syekh itu yang terkenal dan majelisnya besar, banyak. Ada syekh itu yang muridnya 4-5 orang aja. Ada syekh itu 1-2 cuma. Ada. Tapi dia terus belajar dan muridnya datang juga. Ini macam-macam. Jadi di Masjid Nabawi itu apalagi ya. Nah, jadi ingat ada Syekh Faraid, guru kami Syekh ahli Faraid yang mengajar kami Faraid dulu itu. Itu kalau majelis dia itu sedikit aja cuma. Karena di masjid kampus itu cuma 1-2 orang, 3 orang. Kalau di kelas dia ngajar kami kan. Nah, memang kan berat karena ilmu faraid ini agak berat ya bagi sebagian orang. Tapi
jangan sampai hal itu kita lihat, Ustadz ini majelisnya sedikit, nggak usahlah ngaji ke situ. Akhirnya kita terhalang dari ilmu. Seharusnya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, akhirnya kita tinggalkan. Akhirnya kalau datang Ustadz terkenal baru hadir. Kalau nggak hadir kajian atau jarang hadir kajian. Nah, maka yang didapat hanya apa? Hanya semangat sesaat saja. Nah, ini yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani ini, bahwa kita itu mengambil kebenaran dari guru kita, baik yang terkenal maupun tidak terkenal. Lanjut. Fa idza kana al-khamilu mimman turja barakatuhu kana an-naf'u bihi a'am. Apalagi jikalau guru yang tidak terkenal itu lebih diharapkan keberkahan ilmunya. Kenapa? Mungkin dia lebih ikhlas, mungkin dia lebih tawadhu, mungkin dia lebih wara, mungkin dia lebih bersungguh-sungguh dalam mengajarkan, ya kan? Sehingga diharapkan keberkahan darinya, maka belajar dengannya bisa lebih bermanfaat dan lebih luas. Baca lagi. Naf'uhu kana an-naf'u bihi a'am. Sehingga kata Imam Ibnu Jama'ah Al-Kinani menuntut sehingga manfaat dari beliau lebih luas lagi. Lanjut. Wa tahsilu min jihatihi atam. Dan juga keberhasilan meraih ilmu itu dari dia akan lebih sempurna. Sebentar, ini ada, kita komentari dulu ini dari Jeffrey Andika. Tujuan menuntut ilmu ialah menghilangkan kebohongan pada diri kita. Tujuan menuntut ilmu itu, wahai saudaraku, yang pertama adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya ikhlas dan mutaba'ah. Jadi kita tujuan menuntut ilmu itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tujuan menuntut ilmu itu menghilangkan kebodohan, bukan kebohongan itu termasuk kebodohan, ya. Menghilangkan kebodohan dari diri kita. Yang semulanya kita tidak tahu cara bertauhid, kita tahu. Yang semulanya kita tidak paham cara beribadah yang benar kepada Allah, bagaimana kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi mengerti, paham, sehingga kita bisa berusaha untuk mewujudkan tujuan diciptakannya kita. Apa tujuan diciptakannya kita? Untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Lanjut. Wa idza sabarta